kasih setiamu yang kurasakan. Amin, haleluya. Lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, haleluya, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau Bapa, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin, haleluya. Berkat-Mu yang Kau nyatakan, yang ku telah kuterima, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 11, 12, 13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang tawakan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan cinta kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, haleluya. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Ya Tuhan, Punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, Punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang mulia dan sempurna. Amin, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Bapa, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan pikiran kami, hati kami Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan Bapa. Ampunilah semua dosa kilapku Bapa, sucikanlah hatiku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi yang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi yang indah ini Engkau akan memberkati Bapak Ibu Saudara kami semua dalam milik-Mu. Suara firman-Mu dalam Ulangan 32 ayat 10, kami dijadikan biji mata Tuhan, berharga kami di mata Tuhan oleh karena kasih-Mu yang sempurna. Berfirman Bapa, pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami datang kepada Yesus, sumber kehidupan kami, sumber segala-galanya, dan Engkau akan menyertai memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin hari ini tanggal 4 Juli 2022. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Ulangan 32 ayat 10, saya mau baca, bahwa kita dijadikan biji mata Tuhan, dijaga lindungi kita nih, kita berharga di mata Tuhan. Sungguh saudara, maka kita bersyukur. Maka saya dengan semangat yang tinggi untuk mengikuti Yesus, karena janji Tuhan iya dan amin. Kita ini berharga, kita disayang sama Tuhan. Coba nih, saya mau baca Ulangan 32 ayat 10, dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Coba nih, di suatu negeri, kita ada di Indonesia tercinta, dimanapun kita berada, di padang gurun artinya, di tengah-tengah kita menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan hidup. Terus berikutnya, di tengah-tengah ketandusan, seringkali kita menghadapi jalan buntu, seolah-olah Tuhan belum mendengar doa kita. Tetapi kata Tuhan, dikelilinginya dia, diawasin kita, padahal di tengah-tengah kita menghadapi problem persoalan, biarpun kelihatan doa kita belum dijawab sama Tuhan. Padahal kata firman Tuhan, kita dikelilingi, diawasi, dijaga sebagai biji mata Tuhan. Jadi kita masuk di dalam prosesi ujian Tuhan. Di saat kita punya pergumulan, di saat kita menghadapi cobaan berat, di situ bukan berarti Tuhan itu diam. Tuhan mau lihat kesetiaan kita seperti apa. Kalau Tuhan tolong langsung selesai saudara. Ya, tapi masalahnya manusia itu banyak yang nggak benar. Ya, kurang setia, kurang sungguh sama Tuhan. Hanya datang kepada Tuhan, minta pertolongan, bukan dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang tulus. Kalau Tuhan kan sempurna hatinya. Kalau kita kan punya maunya, kalau sudah ditolong Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Ya, karena sudah ditolong Tuhan, banyak itu. Lihat, yang 10 orang kena kusta itu. Yang satu balik ucap syukur kepada Tuhan, 90% lari semua jauh dari Tuhan. Manusia seperti itu, bangsa Israel sudah ditolong sama Tuhan,
ya, keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, tapi banyak mereka bersungut-sungut, tidak terima kasih kepada Tuhan. Padahal kita kata firman Tuhan, kita dijaganya sebagai biji matanya. Seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Di Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang takutkan Dia. Mari kita mau takut. Kasih Tuhan kepada orang takut. Karena banyak orang tidak takut kepada Tuhan. Banyak orang yang melawan sama Tuhan, meremehkan Tuhan, tidak hidup di dalam firman Tuhan, tapi minta pertolongan Tuhan pada dirinya, tidak pernah koreksi. Yang bisa ngomel, bisa bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tapi mari melalui firman Tuhan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada segala pelanggaran kita. Amin. Di ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan juga sayang kepada orang takut akan Dia. Mari membangun diri kita untuk selalu hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taat, ya. Ikuti firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan kemarin ibadah minggu, semua harus beribadah kepada Tuhan. Tiap hari, setiap saat harus membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, bukan suatu kerugian, tapi suatu keuntungan besar. Karena kita melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Kalau saya baca di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Doa kita dijawab sama Tuhan. Keempat, kita disertai Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memuliakan kita. Keenam, Tuhan akan memberikan keselamatan panjang umur. Ketujuh, Tuhan berikan panjang umur. Ada 7 janji Tuhan, sudah baca di Mazmur 91, 14, 16. Oleh itu mari, apapun keadaan kita, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kau tidak mau cinta Tuhan Yesus, karena Yesus satu-satunya sumber keselamatan kita. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi Bapak Ibu? Coba suruh tolong. Uang bisa nolong kita. Wah, uang tidak bisa menolong kita. Teman kita tidak bisa. Jabatan. Kalau sudah kita mati, kita butuh siapa? Kalau sudah mati, uang bisa menyelamatkan kita? Tidak bisa. Kita mati, kita butuh juru selamat. Supaya nanti di tengah-tengah kematian kita, janji Tuhan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan Tuhan sediakan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas di hari Senin ini, kita datang kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan rutin. Kalau pagi kita baca perjanjian lama. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Rutin sudah. Ya, kita mau jaga kesetiaan kita. Saya baca melayani pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu. Rutin pagi malam nih. Sejak 1 Januari 2021. Berarti sudah berlangsung 1,5 tahun loh saudara. Sudah di angka 549. Ya terus sampai angka 1000. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai kekal selama-lamanya. Karena cintanya Tuhan dahsyat atas kita. Amin. Saya mau baca 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya di antara orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan, untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yefiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Ayat 6 terakhir. Dan Benaya serta Yesiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca 1 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai 6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima tuh berkat Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan. Terima keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Senin berganti Senin, tetapi tanggalnya berubah. Tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah. Oleh itu mari. Ini sudah di bulan Juli, saudara. Waktu begitu cepat. Berarti tinggal 5 bulan lagi kita memasuki di tahun 2022.
Tinggal 5 bulan lagi setelah itu kita mau masuk ke tahun baru 2023. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kerjakan untuk membalas cintanya Tuhan? Padahal Tuhan berkata tadi, kita dijadikan biji mata Tuhan. Kita disayang sama Tuhan. Kita dihargai sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak respon sama Tuhan. Seringkali kita tidak mau melayani Tuhan. Padahal firman Tuhan mengajar kita hari ini. Mari kita lihat di sini. Ada korban bakaran. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. 1 korban bakaran. Korban keselamatan. Dan ketiga bicara pelayanan. Saudara. Korban bakaran itu bicara vertikal. Jadi artinya membakar. Artinya mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Cintanya Tuhan begitu dahsyat. Tuhan sudah rela memberikan yang terbaik. Melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Cintanya Tuhan dahsyat. Cinta Tuhan begitu agung mulia. Bakar artinya ada harga yang dibayar, saudara. Korban bakar sakit, saudara. Seperti saya mau umpamakan. Baju kalau mau dicuci, mohon maaf. Baju setelah kita pakai, mohon maaf. Baju bekas, bau, saudara. Kehidupan kita di hadapan Tuhan sama. Di dalam dunia penuh dengan bau-bau yang tidak sedap di hadapan Tuhan. Banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan tidak menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Maka perlu dicuci, saudara. Coba kalau diproses baju, dicuci, saudara. Bila perlu disikat, saudara, karena kotor. Saya kalau cuci baju, saya sikat itu. Sakit, seandainya baju itu bisa bicara. Sakit, memang ikut Yesus pikul salib. Ada harga yang dibayar. Itu merupakan korban bakaran. Supaya hidup kita dibentuk sama Tuhan. Hidup kita diproses sama Tuhan. Untuk menjadi bejana yang mulia di depan Tuhan. Korban bakaran. Itu tujukan kepada Tuhan Yesus. Kita dibakar hidup kita. Matikan keadaan daging kita. Keadaan sifat-sifat lama kita bakar dalam nama Yesus. Kita buang dosa kehidupan yang lama. Kita buang dalam nama Yesus. Demi korban keselamatan. Artinya. Korban keselamatan bicara horizontal. Apa artinya? Kita diselamatkan melalui korban bakaran Yesus yang sudah berkorban dalam hidup kita. Juga kita sama meresponi. Harus kita ada harga yang dibayar. Korban bakaran kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bakar sifat-sifat lama. Sifat kedagingan kita. Sifat egois kita. Sifat kita tinggi hati kita. Sifat iri hati, sifat dendam, dengki, hal yang tidak berharga. Kita bakar di dalam nama Yesus. Demi keselamatan hidup kita. Supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau persembahkan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi di ayat yang keempat, saudara, juga diangkatnya orang Lewi itu. Berapa orang sebagai pelayan. Coba pelayan. Mari kita jadikan diri kita sebagai pelayan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Saya jongosnya Tuhan. Bapak menjadi hamba, servantnya Tuhan. Hamba Kristus melayani Tuhan, memasyurkan Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dalam Mazmur 156. Coba mari saudara. Mazmur 156 dikatakan yang sudah saya bacakan saudara. Biar segala yang bernafas. 150 ayat yang ke-6. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk hidup berkenan. Persembahkan hidup kita untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dibakar sifat-sifat yang tidak berkenan. Ayo kita buang di dalam nama Yesus. Dan Tuhan mau pakai hidup kita nih. Kalau kita bakar hidup kita nih. Setelah ada korban bakaran. Korban keselamatan. Maka berlaku dari keempat yang ketiga. Kita dipakai Tuhan menjadi melayani Tuhan. Supaya persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai hidup ini. Saya mau baca ayat terakhir saudara. Di dalam Roma pasal 9. Ini menjadi kesukaan saya ini ayat ini. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Roma pasal 9 ayat 21 saudara. Ini jadi kerinduan kita. Apakah tukang priuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Kita adalah tanah liat saudara. Untuk membuat dari segumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Amin. Kita dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saya tidak mau dipakai tujuan yang biasa. Tapi kita semua mau dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Untuk kemuliaan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus datang. Sangkakala berbunyi. Kita naik diangkat sama Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Buat selamanya. Amin. Siapakah aku ini? Tuhan, haleluya, jadi biji matamu, amin, haleluya, dengan
aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Siapa kita jadi biji mata-Mu? Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Kau dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kita bakar sifat-sifat lama Tuhan. Ubahlah hidupku. Amin, haleluya. Pakailah Tuhan Yesus hidupku untuk menjadi tujuan kemuliaan-Mu. Pakailah hidup ini Tuhan, amin, haleluya, sampai aku masuk ke surga, haleluya, berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita mau bakar sifat kehidupan yang lama, dan kita persembahkan hidup kita, karena nanti janji Tuhan keselamatan Tuhan berikan, dan Tuhan pakai kita menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.